Kira-kira apa sih kesalahan terbesar yang bikin salah jurusan gitu? Kesalahan kasusnya kan udah ribuan ya, banyak sekali. Tapi kalau milih yang paling besar mungkin literasi ya. Pertama males baca sehingga kurang informasi. Kalau kita nggak tahu ada jurusan material science, kita nggak tahu ada jurusan occupational therapy, gimana mau bilang saya tertarik ngambil OT gitu. Contoh oleh guru dan orang tua, sekarang kan saling lempar tanggung jawab. Oh, benar. Jadi guru merasa karakter ini kan tanggung Dari jawabnya orang orang tua. Sementara orang tua bilang saya sibuk berangkat dari subuh harus cari uang, pulang malam. Saya berharap saya titipkan di sekolah ya dididik karakternya. Nah ini contoh panutan yang nggak baik untuk anak-anak kita. Orang dewasanya aja nggak mau tanggung jawab. Halo, selamat datang di Cerita Otka bersama saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini saya kedatangan Bu Ina Lim. Wah, luar biasa banget. Thank you Bu udah hadir di Cerita Otka. Sama-sama, thank you udah diundang. Bu Ina ini kan pengalaman di country manager, kemudian sekarang berkarir di konsultan ya Bu ya, konsultan pendidikan dan karir. Latar belakangnya awalnya kenapa sih Bu bisa masuk ke bidang ini gitu? Ya, awalnya saya kerja di agen pendidikan yang ngurusin anak-anak kuliah ke luar negeri. Kelihatannya kan simple, tapi kenyataannya ternyata not that simple. Bukan sekedar ngurusin dokumen pendaftaran ke luar negeri, karena jurusannya apa aja ternyata anak-anak kelas 12 pun belum tahu gitu. Jadi apa yang mau didaftarkan kan gitu ya. Iya. Nah, setelah itu saya kerja di Universitas Australia sebagai in-country manager di Indonesia. Jadi kerjanya juga semacam sales ya, marketing, attend exhibitions. Nah, di situ juga masalah lagi. Mereka datang itu umumnya belum tahu. Di sini kalau saya tanya nih, mau ambil jurusan apa? Di sini adanya apa? Jadi kayak toko begitu kan. Di sini jualnya apa? Balik lagi, waduh, di saya ada 450 jurusan. Masa mau disebutin satu-satu gitu ya. Terus dia nanya lagi, yang anak lain paling banyak ambil apa? Gitu kan. Jadi tektokan jadi di situ tuh. Nah, dan saya tipe yang nggak suka ngasih informasi yang ngawur. Sementara kalau di pameran, saya juga sering tuh dengar kanan kiri saya bukan bermaksud nguping, tapi kadang pameran kan berdekatan. Jadi kadang dengar misalnya anak nanya apa sih bedanya teknik pertambangan dan perminyakan. Kadang jawabnya juga kurang benar. Kalau teknik perminyakan, kamu menggali minyak. Kalau pertambangan, kamu menggali semua di dalam. Oh, berarti mendingan tambang dong, karena termasuk minyak juga gitu. Nah, ini kan informasi ngawur gitu ya. Terus ada lagi yang nanya, apa sih bedanya business management dengan administration? Kalau business management ya kamu jadi manajer, kalau administration kamu ngurusin administrasi. Nah, ini kan juga nggak benar juga gitu ya. Nah, jadi sementara saya itu kalau saya nggak tahu, saya pengennya research dulu, I'll get back to you. Nah, setelah saya tahu, jadi banyak baca kan tentang jurusan detail, saya sampaikan informasinya. Kok cepat membuat anak mengambil keputusan. Nah, jadi saya dan suami mikir kalau ini bisa ditulis 5 juta anak SMA bisa terbantu. Dengan naifnya begitu. Lupa kalau orang Indonesia nggak suka bacaan. Jadi, ya, pokoknya naif sekali. Udah. Jadi kita tulis, tapi ternyata kita juga baru tahu buku itu kartu nama. Setelah kita nulis buku, jadi orang mengundang saya sebagai pembicara. Setelah jadi pembicara, audiens saya, orang tua, siswa pada minta konsultasi. Nah, padahal saya nggak punya background psikologi. Akhirnya saya ngambil sertifikasi untuk mengenal profil kepribadian anak. Itu latar belakangnya luar biasa. Jadi berasal dari problem anak-anak Indonesia terutama awalnya ya. Betul. Memang literasinya kurang ya. Nggak cuma Indonesia ternyata. Nggak cuma Indonesia, sama aja. Jadi saya waktu kerja di Universitas Australia itu kadang pamerannya juga meliputi negara lain kan. Jadi ke Malaysia, kadang ke Vietnam. Nah, jadi saya ingat waktu atau Singapura gitu ya. Jadi saya ingat waktu ke Malaysia, di situ ada anak dari Iran. Konsultasi. Setelah saya kasih informasinya, hanya simple apa bedanya akuntansi sama finance. Nah, saya kasih bedanya dan peta karirnya kemana. Itu anak ya berterima kasih sampai jalan, sampai pintu dia putar balik lagi. Aduh, thank you begitu.
Nah, jadi nggak cuma masalah anak Indonesia aja. Oke, iya, oke. Ini memang keterbatasan informasi mereka ya terkait Betul. dunia pendidikan. Betul. Terkait dunia pendidikan, mapnya nanti mengarahnya kepada dunia karir. Betul. Oh, oke. Luar biasa. Ternyata literasi yang luar juga masih sama ya. Sama. Bersama-sama kita perbaiki. Makanya Bu Ina di sini pengen berkontribusi ya. Oke, luar biasa. Nih Bu, banyak kesalahan-kesalahan orang, atau terutama anak-anak muda Bu ya, ataupun orang tua saat ini yang di Indonesia. Kira-kira apa sih kesalahan terbesar yang bikin salah jurusan gitu? Wah, kalau kesalahan kasusnya kan udah ribuan ya, banyak sekali. Tapi kalau disuruh milih yang paling besar mungkin literasi ya. Oh, Jadi oke. karena literasinya Literasi ya? rendah, males baca sehingga kurang informasi. Kalau kita nggak tahu ada jurusan material science, kita nggak tahu ada jurusan occupational therapy, gimana mau bilang saya tertarik ngambil OT gitu? Iya. Ya, jadi nggak ada informasinya. Terus kembali literasi lagi, kemampuan analisa berpikirnya. Levelnya kita kan masih belum tinggi nih, belum HOTS lah, belum high order thinking. Nah, jadi udah informasinya minim, terus menarik kesimpulannya salah. Jadi langsung buru-buru menghakimi. Lulusan political science berarti cuma bisa jadi politikus. Kalau filsafat jadi apa? Kok nggak ketemu gitu. Jadi udahlah jangan ngambil jurusan itu. Lulusan matematika cuman bisa jadi guru. Informasinya nggak punya, tapi disuruh baca kan juga males. Oh iya. Nah, jadi kalau disuruh milih dari semua itu mungkin literasi. Tapi kalau yang belakangan kedua gengsi. Nah, gengsi. Yo, literasi gengsi. Oke. Ya, sama memang kurang mengenal diri itu selalu lah dari dulu sampai sekarang masalahnya sama. Kalau kita nggak tahu saya siapa, mana bisa tahu ya apakah saya saintis atau dokternya, apakah saya ngambil food science atau food technology. Padahal begitu tahu profil saya siapa, lebih jelas tuh milah-milah. Apakah saya komposer atau pemain musik? Oh, oke. Ya, jadi mungkin itu ya kalau disuruh pilah-pilah literasi sehingga melahirkan orang-orang yang minim informasi, kemudian menarik kesimpulan salah sehingga persepsi yang beredar salah. Kemudian ya ada masalah gengsi. Pengen kampus misalnya luar biasa, padahal kan sebenarnya nggak cocok dengan dia gitu ya. Sama jurusan itu terkesan juga ada kasta. Oh iya. Ya kalau yang sekarang IPA IPS lah Ya, gampangnya gitu ya kalau kan ada kasta. Kasta. Gitu, ya. Oh iya benar-benar sepakat sih itu Bu. Nah profiling ini apakah kita bisa sadar diri lah gitu kan? Sadar secara diri sendiri, ataukah memang harus ada menggunakan platform atau apa gitu? Nggak mungkin sih anak lahir dia langsung tahu saya apel atau apa gitu ya profil dirinya. Saya konseptor, saya doer. Itu nggak tahu. Jadi dia perlu dibantu orang di sekitarnya. Jadi kalau saya ditanya proses memilih jurusan itu dari kapan? Dari bayi. Oh, dari bayi. Dari bayi karena itu kan peran dari orang tua dan guru. Orang tua dan guru. Dalam observasi anaknya melalui mainan-mainan anak, kita bisa observasi dulu gitu. Anak saya tipe apa. Kemudian kita ngasih exposure yang pas, dikasih pupuk lah istilahnya. Saya observasi beli benih buah misalnya kan kita harus tahu dulu ini buah apa nih bijinya. Kalau stroberi berarti saya harus tempatkan di yang mataharinya 12 jam. Kalau enggak dia nggak bisa gede, mau jungkir balik kayak disiramin kayak tetap stroberi di Indo mah kecil gitu, nggak bisa yang gede banget gitu ya. Kadang harus dikasih yang sesuai pupuknya. Nah, sehingga remaja harusnya anak sudah tahu saya stroberi, saya bukan mangga gitu. Saya monyet, saya bukan citah. Saya jago manjat, saya bukan jago lari. Oke, berarti ini faktor orang tua paling tinggi ya yang bisa mengobservasi ya? Karena dari bayi sebetulnya harusnya observasi. Menarik untuk orang tua, terutama saya juga meski orang tua muda nih. Nah, itu bagaimana sih Bu untuk menganalisis misalnya secara mudahnya gitu ya, bahwa anak saya itu ini kayaknya cocok di bidang saintis ataupun bidang sosial atau bidang apa gitu. Contoh sederhana misalnya anak saya 2 nih gitu. Dari kecil sama saya treatmentnya, misalnya umur 1 saya bacain cerita. Yang anak pertama dengerin gitu, seneng banget gitu ya. Dan tipenya itu kalau sudah tertarik sesuatu dia akan hafal tuh. Misalnya dia suka mobil, dia tahu tipe-tipe gitu. Meskipun belum jelas ngomongnya gitu ya. Jadi dia tahu ini Mitsubishi apalah gitu ya. Begitu lihat mobil ini Kijang Innova gitu kan. Nah, tapi anak saya kedua saya treat sama, saya bacain buku, nggak sabaran tuh ya. Jadi dia nggak mau dengerin, dibolak-balik, disobek di sana sini, hancur lah semua buku gitu. Nah, kemudian misalnya di dapur gitu. Meskipun anak-anak saya cowok,
tapi tetap mereka life skills ya, masak itu life skills, mereka harus bisa survive. Dan saya nggak ikut campur, tujuannya untuk observasi, meskipun jadinya nggak enak, makanan hancur gitu ya, biarin, observasi aja dulu. Oh gitu. Nah, sementara yang satu itu ngasal lah, mau resep bilang panggang sama dia digoreng, suka-suka lah. Sementara yang satunya selalu nanya, habis ini masukin apa ya? Habis ini masukin apa ya? Jadi dia selalu ngikutin panduan. Prosedural ya. Dari situ saya ngasih kegiatan yang berbeda gitu ya. Atau misalnya waktu kalau kita ke gereja gitu, saya kasih kertas untuk mereka gambar. Nah, yang satu itu udah jadi komik tuh, bikin cerita, meskipun jelek gambarnya. Itu tandanya dia imajinatif kan? Oh iya. Ya, tapi yang satunya selalu nanya, gambar apa ya? Gambar apa ya? Dia butuh reference, dia butuh resep tadi. Kalau nggak ada referensinya, ya bingung aja startnya dari mana. Nah, mimpin doa tiap malam, itu saya observasi terus. Yang satu pokoknya tiap mimpin doa ya berubah-ubah aja terus, ganti-ganti aja terus. Dia pokoknya nggak mau yang repetitif, melakukan sesuatu dengan cara yang sama berulang. Nah, sementara yang satunya kelihatan cenderung repetitif, yang butuh panduan tadi. Berusaha untuk berbeda, tapi kelihatan keluar dari zona nyaman, harus push harder kan. Ibarat kita tangan right handed, bukan kidal, tapi sekarang disuruh nulis tangan kiri. Kan butuh effort lebih. Nah, kepribadian tuh ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi setelah tahu, sebetulnya saya lebih nggak kaget-kaget aja. Misalnya yang satu jadi tertarik minta apa, yang satu tertarik minta apa, yang satu bosen di sini, yang satu enggak, itu saya jadi wajar gitu. Jadi kalau kita kenal anaknya lebih gampang sih untuk mulai mengenal lah ya. Oh, yang satu konseptor, yang satu doer. Oh iya. Baru kepikiran ternyata ya juga ya seperti itu ya. Dari keseharian sebetulnya itu udah bisa kelihatan ya. Kelihatan. Tapi untuk informasinya kita orang tua kan harus belajar, dan sekarang bacaan itu kan banyak. Nah, setelah kita observasi kemudian kita belajar. Nah, seringkali orang tua itu nggak mau observasi tapi dia langsung misalnya Lego gitu ya, langsung hanya dibelikan yang satu tipe, yang paketan, yang sudah ada buku panduan. Kan nggak sempat observasi. Udah gitu orang tua tuh kadang-kadang ya, pokoknya harus jadi sesuai bukunya. Begitu udah jadi, nggak boleh dibongkar tuh, disimpan. Kan sayang, ini bagus gitu, dipajang. Padahal coba diamati, setelah jadi sama anaknya diapain. Ada yang dibongkar, tetap sekarang dia mau bikin sesuatu yang berbeda. Aku mau bikin naga gitu, meskipun jadinya nggak kayak naga ya, tapi di imajinasi dia naga gitu. Bukan masalah membuat Lego yang paling bagus, enggak, tapi harusnya orang tua sabar dulu, observe dulu. Pada fase anak lah gitu ya. Nah, sekarang udah masuk sekolah. Kira-kira gimana kalau untuk masuk dari guru lah atau itu gimana? Sama sebetulnya, makanya kalau sistem-sistem TK kayak Montessori itu kan juga sistemnya observasi. Saya juga pernah visit pendidikan anak usia dini yang bagus, itu juga memang ada child care centernya. Calon guru TK ini observasi, ngelihat mainan anaknya. Nah, itu tujuannya untuk observasi karakter, perilaku, kemudian dicatat, harusnya dilaporkan ke orang tua. Jadi kan kerjasama. Bu, ini setiap kali jam istirahat anaknya ke perpus loh, dia suka baca-baca kayak gini loh. Nah, itu yang harusnya disampaikan ke orang tua. Itu yang tidak terjadi, tidak diobservasi. Jadi raport itu hanya nilai per mata pelajaran. Nah, akhirnya nggak ada kerjasama orang tua dan siswa, dan itu harusnya berkelanjutan dari TK, laporannya harus nyampe juga ke guru SD. Guru SD juga jadi lihat ya sebetulnya perilakunya apa, sehingga bisa dikasih exposure yang pas. Kan sekarang lagi rame ya anak-anak yang sifatnya nakal gitu ya, dididik menggunakan pendidikan sesuatu gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya memang yang harus kita aware dari awal itu memahami kondisi anaknya ya. Ya, itu berbeda. Kalau yang sekarang lagi tren pendidikan ala militer itu kan lain lagi, bukan untuk mencari memberikan exposure untuk menemukan minat bakat anak, bukan. Jadi itu kan pendidikan karakter. Ya. Ya, itu untuk menangani mungkin masalah soft skills juga lah. Zaman sekarang juga agak luntur menurut saya ya. Padahal kan zaman saya juga SMA, saya mendapatkan training yang ala militer meskipun tidak pakai seragam militer. Tapi trainernya, coachnya, itu militer banget. Jadi memang mengajarkan kita tanggung jawab. Jadi misalnya kita harus bikin report waktu itu. Tapi itu pengalaman seumur hidup ya. Sampai sekarang saya ingat banget dan seru gitu ya. Jadi sayang sekali itu cuma diadakan 1 tahun di sekolah saya. Jadi saya
merasa beruntung banget Di dapet sekolah swasta itu? sekolah swasta. Oh, keren ya? Jadi didatengin, tapi leadership kan, tujuannya leadership Oke. training, sehingga untuk anak-anak kelas 11, zaman itu 2 SMA ya, nah yang masuk OSIS, Oke. itu yang terpilih. Tapi yang saya waktu itu masih kelas 1 SMA, itu diminta perwakilan dari tiap kelas. Maksudnya yang untuk bibit unggul lah gitu ya, semua suruh milih perwakilan. Nah saya Oke. terpilih. Tapi waktu di hari H berangkat dari kelas 10 atau kelas 1 SMA, cuman saya yang nongol, yang lain tuh nggak datang. Tapi saya doang yang ikut. Nah, jadi saya paling muda kan di situ. Nah, di situ ada kayak harus bikin laporan begitu kan. Nah, kalau kita salah menulis laporannya, itu kita harus bertanggung jawab, menghukum diri sendiri. Jadi bayangan orang kata-kata militer digebukin, nggak ada. Kita tanggung jawab atas kesalahan kita. Nah, kita menghukum diri sendiri sesuai kapasitas kita. Mau sit up, mau push up, terserah mau berapa kali sesuai. Tapi harus ada saksi. Teman kita minta untuk saksi bahwa saya sudah. Tujuannya bukan tadi ya digebukin atau apa, tujuannya supaya kita belajar bertanggung jawab, karena itu salah satu mental bangsa kita yang dari 50 tahun yang lalu sampai sekarang nggak berubah kan. Salah satu karakter bangsa kita itu enggan bertanggung jawab. Sampai diberi contoh oleh guru dan orang tua. Sekarang kan saling lempar tanggung jawab. Jadi guru merasa karakter ini kan tanggung jawabnya orang tua, sementara orang tua bilang saya sibuk berangkat dari subuh harus cari uang, pulang malam. Saya berharap saya titipkan di sekolah, ya dididik karakternya, gitu kan. Nah, ini contoh panutan yang nggak baik untuk anak-anak kita. Orang dewasanya aja nggak mau tanggung jawab, gitu kan. Oh iya, benar, sepakat. Jadi menurut saya mungkin kalau itu pendidikan karakter beda, dan menurut saya perlu juga, apalagi sekarang tadi saya katakan luntur juga ya, disiplin. Jadi banyak pelatihan-pelatihan itu yang mungkin terlalu soft ya, karena takut banget gitu dengan yang namanya agak keras sedikit. Itu dianggap keras dan jahat itu beda. Beda. Ya, anak-anak juga harus terbiasa gitu dengan intonasi yang mungkin agak keras, karena di dunia kerja kita nggak bisa milih ketemu bos yang teriak-teriak gitu. Ini apa nih, kenapa saya dipanggil meeting, ini sampah ini ya, jangan panggil saya lagi gitu. Nah, hal-hal kayak gitu memang ada dan kita nggak bisa ngubah. Mau pindah lagi akan ke orang lain yang kayak gitu. Jadi paling nggak harus ada dibiasakan. Bukan berarti itu pimpinannya benar, enggak, tapi itu fakta hidup. Yang penting kita bisa kuat gitu. Jadi itu adalah treatment ya untuk membentuk karakter ya. Tapi kalau untuk menganalisa skill ataupun potensi, itu harus menggunakan observasi dari guru, sinergitas ya antara guru dan anak, kemudian dan orang tua. Ini kan udah masa SMA nih. Apakah perlu peran kayak psikolog ataukah konsultan pendidikan atau seperti apa nih untuk benar-benar meyakinkan lagi? Betul. Nah, kalau itu sudah berjalan ideal, tetap peran pihak ketiga kita konsultasi itu tetap perlu menurut saya. Bukan karena saya mau jualan, tapi karena tujuannya bukan untuk jadi anak saya jurusannya apa gitu, bukan. Tapi untuk memastikan what am I missing? Ada yang ketinggalan nggak sih? Apakah saya sebagai orang tua bias? Jadi meskipun saya konsultan jurusan dan karir mungkin yang pertama di Indonesia, 2 minggu lalu saya sendiri mengantar anak saya konsultasi, waktunya konsultasi tentang pemetaan ke depan bersama BK-nya di sekolah. Jadi saya nggak perlu gengsi, kan saya ahlinya, BK di sekolah kurang ahli dari saya. Enggak. Sebagai orang tua siapa tahu saya bias. Gitu. Jadi kita tetap minta pandangan orang ketiga, am I on the right track? Atau ada yang saya ketinggalan, yang saya belum kepikir gitu. Nah, itu kalau memang observasi berjalan sesuai, tapi minta tetap memastikan lah ketiga. Tapi kenyataannya sebagian besar itu observasi ini tidak berjalan ideal, sehingga remaja anaknya bingung, exposure-nya kurang, dia nggak pernah nyoba ini nyoba itu gitu. Apalagi sekarang dengan sistem pendidikan one size fits all, ujian gitu kan, nggak ada waktu lah untuk explore kegiatan karena diburu-buru harus latihan. Soal ujian gitu ya. Nah, akhirnya dibutuhkanlah mungkin alat-alat assessment. Nah, tapi alat assessment itu tujuannya untuk membantu anak mengenal dirinya, dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu fungsinya psikotes. Jadi tetap perlu ada alat bantu ya untuk melihat profiling ya anaknya itu ya, mungkin tes psikotes.
Oke, biasanya ibu menggunakan alat psikotesnya apa aja tuh untuk benar-benar melihat potensi anak itu? Saya punya 3 sertifikasi, tapi mungkin yang saya pakai kalau individu ya itu Career Direct dari Amerika, karena menurut saya dia cukup lengkap untuk saya mengenal anak. Jadi tujuan anaknya saya tes itu lebih buat saya. Saya nggak bisa diajak diskusi kalau saya nggak kenal anaknya. Oh, Nah, jadi awal dulu misalnya saya jadi pembicara, saking semangatnya tuh ya, kadang orang tua bawa anaknya, Bu Ina, menurut Bu Ina anak saya cocoknya masuk jurusan apa? Ini siapa? Kan saya juga nggak kenal. Iya kan, jadi dianggap saya tukang ramal gitu ya, kan saya nggak tahu. Oke. Jadi saya minta anaknya menjawab pertanyaan, tujuannya buat saya, supaya saya tahu anaknya tipe apa gitu. Ditabrakkan dengan wawasan saya tentang dunia karir jurusan, jadinya bisa matching. Jadi saya ambil di Career Direct itu ada 4 aspek: kepribadian, minat, kemampuan, dan values. Minat pun masih dibagi 3. Nah, ada minat sebagai hobi, pekerjaan, minat belajar. Karena misalnya saya pengen belajar musik, bukan berarti saya kerjanya mau jadi musisi. Saya hobi olahraga, belum tentu anaknya mau jadi atlet sebetulnya kerjanya. Ya, jadi itu kita bagi 3 supaya jelas gitu. Yang mana yang pengen dijadikan pekerjaan. Oke, ini sudah hasilnya sudah keluar nih Bu. Apakah hasil itu absolut menjadi prediksi? Apakah perlu validasi ulang lagi? Betul, semua alat tes itu sebetulnya terdiri dari 2 bagian. Yang pertama anaknya diminta ngisi sendiri. Tapi selama itu belum diverifikasi sama konsultannya atau psikolognya, bentuknya baru hipotesa, ini baru dugaan gitu. Yang pertama kan masih tergantung kondisi anak saat ngerjain, sama latar belakang. Latar belakang apa tuh Bu? Latar belakang masalah keluarga. Jadi bisa jadi sebetulnya sudah ada masalah di keluarga itu, sehingga anak mungkin reluctant atau ogah dikasih psikotes. Karena takut nanti hasilnya ini disuruh ngubah lagi sama mama saya gitu. Oh, itu bisa berubah ya? Bukan bisa berubah, dimanipulasi oleh anaknya. Saya pengen diarahkan ke seni. Ya, dia jawab semua yang seni, yang lain dijawab 0 semua. Tapi saya bisa tahu kalau alat itu dimanipulasi karena nggak konsisten. Ada yang malah ogah ngisinya, ngasal-ngasalan. Karena dia sudah merasa aku pokoknya mau masuk akuntansi. Aku nggak mau mama aku nanti lihat dan nyuruh aku ngubah. Jadi dia udah kekeh gitu. Jadi alat tes tadi kalau belum diverifikasi masih dugaan. Yang kedua, ada profil kepribadian tertentu. Nah, ini yang terakhir belakangan banyak datang ke saya karena ini mau dikasih psikotes seumur hidup, hasilnya juga bisa berubah-ubah atau banyak di tengah karena dia mencari jawaban yang ideal. Jadi dianggapnya kayak tes ujian di sekolah. Saya harus mencari jawaban yang benar. Tergantung persepsi masyarakat. Misalnya di masyarakat orang yang betul, justru makanya saya agak concern dengan banyaknya sekarang HRD yang jadi influencer. Karena mereka malah memberikan tips-tips untuk seolah-olah ngakalin wawancara kerja. Padahal tujuan HRD sendiri kan pengen mengenal aslinya orangnya, apakah cocok apa enggak gitu loh. Jadi mencari pekerjaan kan bukan sekedar ini saya harus ngakalin supaya bisa diterima. Tapi setelah masuk kultur perusahaan nggak sama, itu kan malah turnover rate-nya tinggi. Iya, betul. Iya, jadi sebetulnya kalaupun saya diwawancara kerja, itu saya punya hak untuk menilai juga ini perusahaan cocok buat saya apa enggak. Jadi harusnya dua belah pihak gitu. Jadi nggak perlu saling berusaha ngakalin, ngasih tips caranya. Jadi itu yang saya agak concern ya, belakangan banyak HRD malahan kalau dikasih kasus ini kalian jawabannya harus kayak begini. Ya, jadi itu kan seolah-olah malah membunuh teman-teman di HRD sendiri gitu. Iya. Benar-benar. Nah, berarti memang ada alat tes dan ada kita verifikasi. Tetapi harus menggunakan pihak ketiga ya. Walaupun kita jago, misalnya udah bukan jago, sudah punya sertifikat, ya tetap kita harus validasi biar nggak bias gitu ya. Karena orang tua itu kadang we see what we want to see. Oh iya. Kita tuh ngelihat yang kita kepengen, jadi merasa mendapat validasi. Misalnya, kalau anaknya berbuat A atau dia kebetulan nih di sekolah misalnya, terus sekali nih, waduh matematikanya bagus. Nah, sedangkan kita ada kasta. Kalau matematika bagus, udah itu terus digeber dan diomongin. Anak saya itu matematika, Sampai lupa mungkin bidang-bidang lain anaknya juga bagus. Tapi karena jarang diomongin, jarang dibahas, jadinya nggak dipertimbangkan. Misalnya kayak kimia, nah itu banyak kasus. Jadi orang tuanya kekeh, enggak kok dari kecil anak saya matematika, Padahal saya lihat rapotnya.
kimianya lebih tinggi. Kenapa selalu terlewat? Kemudian tontonannya yang di media sosial berhubungan kok sama kimia gitu. Kenapa kita nggak bahas? Kenapa hanya matematika terus yang di-push? Oh, Bu, ini sampai dicek validasi juga melalui tontonan-tontonan? Salah satu untuk memvalidasi misalkan minatnya dia. Karena itu kan tidak diujiankan. Kalau tontonan di medsos kan memang sehari-harinya di waktu luangnya dia nonton apa. Itu benar-benar minatnya dia. Udah pakai AI. Ya kan? Iya benar-benar. Boleh sharing nggak, Bu, terkait dengan pengalaman Ibu? Kan ada anak yang istilahnya sudah dalam kutip tersesat untuk jurusan, tapi oleh Ibu Ina dibantu dan diarahkan sehingga menjadi ke jalan yang benar lagi lah gitu, sesuai dengan passionnya lah. Contoh kasus mungkin banyak banget ya. Tapi yang mungkin paling ya lumayan ekstrim kali ya. Jadi dia udah semester 8 akuntansi. Nah, mau pindah jurusan datang ke saya. Saya mikirnya semester 8 kan sebentar lagi udah selesai, ngapain pindah gitu ya. Selesain aja dulu gitu baru ngambil yang lain. Ternyata waktu counseling ketahuan bahwa dia masih banyak fail. Jadi masih harus nambah 2 tahun lagi. Waduh. Nah, kemudian saya lihat profilnya memang orangnya people person banget, bukan tipe yang di belakang meja ngitung-ngitung akuntansi gitu ya. Dan lebih cocok misalnya untuk area-area media komunikasi misalnya gitu kan. Nah ternyata diam-diam dia itu sudah mendaftar tanpa bilang orang tuanya. Dia udah mendaftar broadcasting. Nah jadi itu kan sebetulnya udah sesuai, cuman mungkin anaknya takut ngomong ke orang tua ya. Salah satu mungkin ya yang mungkin kesasar gitu ya. Tersesat akhirnya kembali ke jalan yang benar. Nah ini pertanyaan menarik nih. Ada kan sudah tersesat seperti itu kan ada kecanggungan ya antara orang tua atau dengan anak ataupun anak kepada orang tua untuk bilang kamu ngambil ini saya nggak mau sebenarnya Bu, saya pengennya sebenarnya ini. Nah itu gimana sih Bu untuk mengatasi kesenjangan itu antara kecanggungan lah gitu? Iya, jadi ada satu tipe yang suka nggak enakan. Jadi memang dari kepribadiannya ini yang disebut tipe compassionate lah ya. Tipe yang lebih pakai perasaan lah gitu. Nah itu suka nggak enakan. Jadi kalau dia deket sama orang tuanya, dia juga takut menyakiti hati orang tua. Gitu ya. Jadi saya ada kasus mungkin yang cukup ekstrim. Jadi dia tadinya sudah mendaftar ke PTN mau ambil jurusan teknik. Dan ternyata sebetulnya itu ekspektasi bapaknya. Tapi waktu ditanya, dia memang bilang saya minat ke teknik. Nah, tapi waktu pandemi, bapaknya meninggal kena COVID dan masih ada waktu untuk mengubah pilihan masuk kampus karena dia kan sudah daftar, tapi kan masih ada jalur-jalur kan. Nah baru datang ke saya, dia bilang sekarang saya mau ngambil jurusan yang saya mau. Ibunya kan kaget, loh dulu waktu bapak masih ada kan kamu bilang teknik itu jurusan yang kamu mau gitu. Dia nggak akan bilang bahwa itu bukan dia yang mau. Tapi dia berusaha memenuhi harapan bapaknya. Jadi ya itu tadi kalau bicara kasus banyak banget sih ya. Berarti poinnya gini, yang saya bisa ambil simpulkan bahwa kalaupun orang tua ataupun anak yang pengen menentukan, terutama untuk anak-anak sekolah SMA ya, menentukan untuk karirnya kan karena SMA masih umum ya belajarnya. Tapi untuk S1 kan memang harus sudah linear ataupun harus fokus. Berarti orang tua maupun anak itu harus melibatkan orang ketiga untuk memberikan masukan atau insight gitu Bu ya. Alangkah baiknya iya, tapi masalahnya dari orang tua sendiri banyak yang belum open minded sebetulnya kan. Percuma datang ke orang ketiga hanya untuk mendapatkan afirmasi, minta dukungan. Jadi ada yang sebelum counseling itu udah titip pesan dulu tuh panjang lebar tuh. Bu Ina nanti tolong anak saya diarahkan ke sini ya gini-gini. Tuh saya nggak mau. Pernah ada yang kayak gini? Lumayan banyak, cuma pernah. Jadi Bu Ina kita bisa ngobrol dulu nggak sebelum nanti konsultasi. Jadi mau titip-titip nggak mau. Saya nggak membela orang tua, saya nggak membela anak. Saya mau netral, saya mau analisa kasusnya. Rumit juga ya. Iya, nggak sederhana, ternyata not that simple. Kalau saya sih sebagai orang tua yang muda ya mungkin sekarang mulai aware ya. Tapi kalau yang udah tua lama memang suka saklek sih yang saya rasakan ya, istilahnya generasi boomers lah gitu, kayak saklek harus gini karena dulu juga gini gitu kan, saya dulu begini nyatanya bisa gini itu. Gitu. Nah ternyata kalau sekarang kan berbeda ya tantangannya ya. Saya masih bingung antara kan saya itu punya passion misalnya kan, tapi di sisi lain ketika tes psikotes misalnya berbeda cerita jawabannya. Anggap saja misalnya saya itu lebih senang melakukan inovasi gitu ya kan. Nah kemudian tapi di sisi lain pekerjaan saya itu tidak cocok gitu. Kalau saya berkarir lebih cocok dengan passion aja ataukah dengan
alat tes psikotes tadi gitu. Variabelnya kan banyak ya. Tadi untuk ngikutin psikotes kan variabelnya banyak. Waktu ngerjain psikotesnya, alat tesnya udah bisa dimanipulasi. Kalau itu kan diikutin ya sama juga bohong gitu kan. Kemudian yang kedua, hasil analisa sang konsultannya mengartikan psikotes ini. Misalnya saya pernah wawancara seorang psikolog, dia bilang, kalau anaknya teliti kan kita bisa arahkan ke finance. Nah, jadi hasil analisanya, padahal finance tidak terlalu butuh ketelitian, akuntan yes. Profilnya kan berbeda. Kenapa? Akuntan itu bicara masa lalu, sudah terjadi, pemasukan, pengeluaran, udah terjadi, beda 500.000 mana cari dong, kan udah lewat, kok bisa hilang gitu kan, butuh ketelitian. Tapi kalau finance bicara masa depan, saya mau untung tahun depan 30%, tahun depan tuh nggak ada yang pasti, kita nggak butuh anak teliti, tapi kita butuh anak dengan kompetensi berbeda, jago nganalisa untuk ke depan itu predictive analysis, itu bisa berdasarkan past yang lalu, tapi kuantitatif dihitung, tapi juga kualitatif, kondisi politik, ya ganti presiden Donald Trump, naikin tarif, dampaknya ke seluruh dunia, berarti ke depan kita harus kemana, presiden kita pro hilirisasi apa enggak, berarti kita harus invest ke arah mana, ada hubungannya. Nah, jadi kan profil akuntan dan finance tuh profil orangnya beda. Kadang si pembuat psikotes menarik kesimpulannya itu dijadikan satu, berarti kamu cocok akuntansi dan keuangan, padahal beda. Sama dengan scientist dan dokter. Kamu cocok biomedicine, cocok dokter, padahal profilnya berbeda lagi gitu. Jadi cara konsultan menarik kesimpulannya. Kembali ke literasi tadi, wawasan dari salah satu konsultannya ya. Jadi apakah nurutin psikotes? Nah, tadi tergantung ya kan, atau nurutin passion. Nah, kalau bicara passion ini juga hati-hati kata-kata passion. Kenapa? Karena banyak dimanfaatin anak-anak untuk tidak mau melakukan sesuatu. Itu bukan passion gue gitu. Oh iya, menormalisasi. Padahal nyoba aja belum gitu. Padahal passion itu terjadinya setelah kita mencoba, kita menguasainya, baru kita bisa bilang gue passionate banget. Kalau dia belum nyoba, tadi tahu aja enggak bahwa ada jurusan occupational therapy, gimana bisa bilang itu passion gue atau bukan? Nah, jadi jangan buru-buru pakai kata passion. Kalau menurut saya hanya segelintir anak SMA yang memang kategorinya ya ini passionate tentang bidang itu. Yang lain cuman menggunakan kata-kata itu hanya karena nggak mau nyoba yang lain. Kata istilah passion itu harus benar-benar kita pahami dulu ya. Nah, kira-kira kalau untuk orang-orang mahasiswa nih masih bingung menentukan arah, apakah bisa menganalisa diri sendiri karena udah mulai dewasa, ataukah perlu bantuan juga? Nah, itu tadi, kalau memang sudah dipetakan itu kan lebih enak nih. Jadi misalnya profil kepribadiannya sudah ketemu gitu ya, kemudian jurusan dia. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Sebetulnya dari jurusan ini, peta karirnya tuh kemana aja. Nah, baru seseorang itu membuat keputusan kan. Saya mau mencoba ke arah sini meskipun belum tentu dapat kan. Dalam hidup kan kita mencoba. Jadi misalnya, katakanlah teknik gitu. Jadi banyak yang berpikir jurusan teknik jadi apa ya? Jadi teknisi gitu. Padahal kan enggak. Jadi itu yang saya sampaikan. Dari engineering bisa aja jadi konsultan gitu. Jadi karena dia keahliannya, katakanlah waktu itu ada lulusan mekatronik begitu ya, bukan berarti dia terus harus bikin robot, otomasi gitu, enggak. Tapi dia sebagai konsultan memberikan solusi untuk otomasi bagi pabrik-pabrik dari 2.0 mau berubah jadi 4.0. Jadi untuk kapasitas pabrik saya ini butuh yang seperti apa, yang harga berapa, itu mungkin yang baby boomers udah nggak ngikutin misalnya. Nah, itu kan bisa dibantu oleh konsultan-konsultan anak-anak muda yang lebih update gitu kan. Nah, ya yang kedua lulusan teknik mungkin juga banyak yang menjadi technical sales, marketing. Bukan salah jurusan, tapi misalnya nih teman saya dari telecommunication engineering. Terus dia pernah jual kabel fiber optik dari luar negeri gitu ya. Nah, kalau lulusan marketing dia bilang, itu nggak pernah deal, harus saya yang berangkat ketemu klien sendiri. Kenapa? Begitu kliennya bilang begini, dia bisa cerita, oh nggak mungkin, kabel saya tuh kalau dibuka ya, fiber optiknya tuh kerjanya beda. Dia bisa ngejelasin secara teknis. Meyakinkan kan? Deal, beli gitu. Nah, jadi itu technical sales, jadi nggak melulu harus di pabrik. Nah, setelah dikasih tahu peta karirnya bisa kemana aja, orang itu baru
ibarat kita masuk jalan tol, oh nanti exitnya aku mau di sini, nyetirnya kan lebih mantap gitu. Yes, saya mau masuk jalan tol ini, daripada kita masuk jalan tol terus kita nggak tahu ini kemana ya, mau ke Kelapa Gading atau kemana nanti kita keluarnya, gitu kan. Perkara di tengah jalan ada peluang baru, kita mau belok, nggak masalah kan? Masalah ya. Nggak masalah. Lulusan dulu SMK saya otomotif karena pilihan orang tua katanya harus ngambil bidang otomotif biar gampang kerja. Saya sebenarnya pengennya broadcasting sebenarnya karena berkaitan dengan saya pengen tampil di depan orang umum jadi reporter, jadi news anchor gitu kan. Nah, masuk kuliah pun sama. Itu karena dapat beasiswa. Itu kan saya masuk tuh teknik otomotif, kemudian sastra Arab. Nah, sekarang kerja pun banyak yang tidak banyak linear. Nah, itu gimana Bu untuk meluruskan lagi gitu arahnya? Kalau sastra itu sudah linear karena sastra itu arahnya kerjanya ke dunia media sebetulnya kan. Ya mau sastra Inggris, sastra Arab, sastra apa, itu sebetulnya kan prinsipnya nggak hanya belajar bahasa Arab. Iya kan? Betul. Ya, jadi itu memang tujuan kerjanya untuk industri media, belajar sastra. Tapi untuk orang-orang yang masuk sastra hanya karena dia pengen berbahasa itu, nah itu salah. Misalnya saya pengen belajar bahasa Jepang, ngambil sastra Jepang, ya enggak lah. Berarti kan tinggal kursus bahasa Jepang. Tidak harus sastra Jepang kuliah sampai S1. Ya, jadi kalau sudah mau ngambil jurusan sastra, itu memang arahnya pengen kerja di dunia media dan komunikasi. Sebetulnya. Nah, tapi kalau yang teknik, nah ini tadi harapan orang tua tadi, kalau punya anak laki-laki, nah biasanya tuh ekspektasinya kalau nggak teknologi, teknik, finance kan begitu. Iya, benar. Nah itu yang banyak terjadi, makanya datang ke saya harus open minded gitu. Jadi itu yang masih agak sulit. Sebagian besar orang tua kalau punya anak khususnya laki-laki, wah itu susah, ekspektasinya susah. Pasti masuknya suruh teknik, kalau enggak ya finance ya benar-benar ya tinggi benefit ya. Iya. Terus ada juga nih pertanyaan, banyak yang bilang katanya kalau kerja nggak sesuai passion, katanya nggak bakal seneng. Menurut Ibu gimana? Setuju atau nggak nih? Kalau bicara seneng di dunia kerja, berdasarkan penelitian itu orang yang dapat 3 aspek ini. Mereka yang punya penghasilan berkelanjutan. Jadi percuma mau ngomongin passion, tapi memang tidak punya penghasilan, ya akhirnya dependen minta duit sana sini kan ya nggak happy juga. Ya dianya happy, yang dipinjemin nggak happy. Ya jadi harus punya penghasilan berkelanjutan. Nah kemudian yang kedua, pekerjaan itu punya makna pribadi buat dia. Yang ketiga, ada dampak sosial. Nah, jadi kalau bicara pengen happy di dunia kerja, targetnya 3 itu. Siapa yang punya 3-tiganya dari kerjaannya, berdasarkan penelitian, lebih bahagia dibandingkan orang yang mungkin punya 1 atau bahkan nggak ada sama sekali gitu ya. Nah, jadi itu yang harus jadi concern lah gitu ya. Iya. Sekarang masalah persiapan studi dan karir, mitosnya gini Bu, banyak yang kamu ngambil kuliah di universitas yang ternama, jurusannya harus ini. Kira-kira apa sih yang banyak orang tuh keliru gitu, terutama untuk orang tua Bu, ataupun anak-anak? Nah ini yang harus didefinisikan dulu, tujuan kita kuliah untuk nyari ijazah atau nyari ilmu. Kalau concernnya nyari ijazah, makanya pertama mereka pokoknya harus universitas top dulu. Berarti yang dicari kan nama dan ijazah. Di balik itu ditarik mundur lagi, ada mental nebeng nama universitas. Untuk apa biasanya? Mereka alasannya seringkali supaya mudah dapat pekerjaan dengan mengandalkan nama universitas. Makanya yang muncul kayak waktu itu pernah saya up di Twitter di X zaman sekarang, yang misalnya lulusan dari UI, terus dia bilang saya ditawarin kerja di perusahaan dengan gaji 8 juta doang. Hello gitu. Gue ini dari UI Pak gitu, terus digedein. Universitas Indonesia gitu. Waktu itu rame kan. Iya betul. Nah, nggak ada yang tidak setuju. UI-nya bagus, UI-nya gede, digede-gedein ya iya. Tapi perusahaan kan mau rekrut kamu, bukan UI. Kamunya seberapa gede? Kamunya nggak nulis. Dia bilang meskipun gue fresh graduate, gue lulusan UI. Lain kalau dia tulisnya, meskipun gue fresh graduate, gue udah kayak Pandawara lah misalnya, gue udah membersihkan sungai di berbagai daerah, berarti elunya gede, elunya top, gitu. Kalau ini kan elu mengandalkan nama UI yang top, elunya belum tentu, gitu. Yang dibalik ini yang akhirnya dampaknya ada ke sana kan. Betul. Ya, jadi itu kalau memilih
universitasnya terlebih dahulu. Ya, bukan masalah berarti jangan pergi ke universitas top. Tapi kalau dia mengutamakan itu nomor satu, kita khawatir dia itu punya mental nebeng nama. Ya, tapi kalau saya sih kuliah itu harusnya nyari ilmu, kuasai betul bidangnya. Nah, orang Indonesia karena tadi literasi rendah, kita selalu langsung ambil kebalikannya kalau berargumentasi. Ya tetap, masa harus ke universitas abal-abal gitu. Jadi kalau universitas top selalu berarti lawannya, ya kan enggak gitu ya. Ya, jadi tapi yang paling penting mana universitas yang kurikulumnya paling bisa membuat saya menguasai betul bidang itu. Dicocokkan dengan gaya belajar kita. Karena universitas ternama, orang Indonesia juga nggak kritis lagi. Apa yang membuat universitas itu rankingnya top. Gitu, nggak baca. Padahal kalau mau baca juga ada buku Where You Go Is Not Who You Will Be. Kemana kamu pergi, yang tadi UI top, bukan berarti kamu pasti top gitu. Enggak gitu kan. Dan kalau mau baca, sebetulnya universitas ranking itu banyak kan research based university. Memang mereka fokusnya pada penelitian, research. Tapi ada kategori kedua, University of Applied Sciences, atau ada negara yang menyebut teaching based university yang fokusnya pada terapan. Nah, ibarat apel sama mangga, mana yang rankingnya lebih tinggi ya? Ya kan nggak bisa, masing-masing punya kategori sendiri-sendiri. Kalau yang research memang fokusnya ke arah penelitian menghasilkan inovasi, vaksin kayak gitu, obat-obatan baru, skincare baru gitu ya. Tapi kalau yang universitas terapan memang fokusnya menjalin relasi kerjasama dengan industri supaya lulusannya cepat kerja. Makanya dosen-dosen mungkin banyak praktisi, kemudian ada internship, ada workshop. Nah, mana yang harus kita ambil kembali ke profil diri kita masing-masing. Kita tadi belajarnya lebih cepat dari teori atau lebih cepat dari praktek. Karena karakter anak beda kan, ada konseptor, ada doer. Yang konseptor tadi dikasih teori yang abstrak, gampang, NaCl, HCl, itu dia bisa nangkep. Tapi yang tipe doer, ini apa-apaan NaCl, HCl. Dia lebih cepat menyerap ilmu kalau dikasih praktek. Yuk kita bikin serum tadi, kita bikin sampo yuk. Gitu. Padahal juga belajar kimia kan. Nah tapi lulus dari situ, dia memang pinter kerja. Yang ini memang pinter meneliti. Jadi semua anak pinter. Jadi kalau berseberangan tipe doer hanya karena gengsi tadi, harus top university, penyerapan ilmunya kurang. Setelah ujian lupa kan, dulu nggak ngerti, sekarang lupa. Nah, jadi setelah lulus itu kelihatan juga waktu wawancara kan. Nah, jadi kalau saya sih sebetulnya cari ilmunya. Sedangkan cara kita menyerap ilmu kembali ke profil anaknya. Nah, masalah gengsi tadi kan. Jadi kalau mau masuk katakanlah kayak Jerman deh, misalnya Fachhochschule atau Ausbildung, dianggap kok cuman diploma gitu. Masa Bu Ina, anak saya dari international school disuruh masuk politeknik di Jepang? Ada. Jadi gengsi. Padahal anaknya memang tipe learning by doing. Dia akan cepat belajar kalau dikasih praktek. Nantinya tetap bisa belajar teori setelah dia banyak pengalaman. Jadi mana yang lebih dulu? Berarti kesimpulannya adalah pahami dulu goals-nya, karirnya ke depan untuk apa, tapi lihat profilnya ya. Iya, berarti kan profil anaknya dulu nih. Habis itu kita cocokin. Tergantung nanti kalau di tengah-tengah jalan berubah-berubah ya nggak masalah. Yang penting kita sesuai dengan profilnya itu ya. Luar biasa. Nah sekarang kan banyak sekali nih gempuran profesi seperti content creator, kemudian UI UX gitu kan, hingga data analis gitu kan. Nah gimana caranya anak muda itu agar bisa, kan itu sebenarnya profesi baru nih Bu ya. Profesi mana di sekolah-sekolah sebelumnya nggak ada jurusannya tuh. Nah itu gimana Bu dengan gempuran banyak industri yang baru dengan persiapan kita gitu sebagai anak muda biar bisa terserap ataupun kita bisa menciptakan lah sesuatu yang bisa punya karir yang cemerlang lah gitu. Iya, memang berdasarkan data dari World Economic Forum kan memang 65% anak-anak zaman now akan bekerja di pekerjaan profesi yang sekarang itu belum ada namanya. Gitu ya. Jadi memang mereka bisa menciptakan pekerjaan sendiri gitu. Jadi sebetulnya pertanyaan mau jadi apa itu sudah tidak lagi relevan. Nah, jadi ini pesan untuk para guru, orang tua, udah jangan ditanya lagi
nah besok gede mau jadi apa gitu. Nah itu membatasi profesi yang ada saat itu. Oke. Ya, jadi pertama pertanyaan itu dibuang dulu. Jadi kalaupun mau milih jurusan, pertanyaannya, dari jurusan itu mau jadi apa gitu. Enggak, tapi dari jurusan itu skill apa yang akan kamu dapat. Jadi kalau pastikan setelah lulus dari jurusan ini, saya akan punya keahlian misalnya kayak tadi data analytics ya. Oh, berarti saya akan punya kemampuan menganalisa data gitu. Saya punya kemampuan logika gitu ya, mungkin ya, atau teknik. Ada yang juga cuman pengen ngambil logikanya. Nah, orang tua banyak yang pengen gitu kan, kemampuan analisanya. Apa yang didapat? Nah, setelah itu sebetulnya skill itu masih bisa ditransfer ke banyak bidang atau industri, bidang-bidang baru yang bakal muncul nantinya. Kan tetap bisa kepake, tetap bisa ketransfer sebetulnya. Ya, kembali ke harus growth mindset, jangan fixed mindset sebetulnya. Jadi, dan jangan linear mikirnya. Jadi tidak semua jurusan itu vokasi. Kalau akuntansi jadi akuntan, kedokteran jadi dokter. Begitu ilmu politik, politikus. Enggak, itu transferable. Ya, dari ilmu politik kita punya kemampuan analisa kan. Ya mungkin kasus yang dibahas politik, tapi kita membahas politik itu dampaknya kan kemana-mana, ke ekonomi juga. Kebijakan pemerintah juga ngefek ke kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kemana-mana sebetulnya. Dan itu bisa ketransfer. Terus ilmu politik juga dalam membahas kebijakan pasti banyak data, statistik tuh pasti. Sosiologi juga pasti ada statistik. Makanya lulusan sosiologi pun kemudian dia bekerja sebagai marketing manager. Oh, salah jurusan? Enggak, karena di sosiologi pasti ada market research. Pemetaan market. Nah, market research itu bisa ketransfer ke dunia marketing. Jadi nggak semua orang kategorinya salah jurusan kalau pekerjaannya tidak linear. Nah, ini yang sering orang menarik kesimpulan terlalu buru-buru juga kan. Oh, tuh dia salah jurusan. Belum tentu. Oke, sama kayak barusan saya ya. So, saya kayaknya sastra salah jurusan ternyata, tapi memang benar. Media. Kita berkaitan dengan hard skill dan soft skill nih Bu ya. Nah, kira-kira apa sih hard skill atau soft skill menurut tren saat ini Bu ya, yang perlu disiapkan oleh anak-anak muda sekarang? Ya, sebetulnya definisi hard skills udah harus bergeser. Bergeser, oke. Mungkin udah bukan lagi yang dibayangkan kayak zaman batu ya. Harus yang hard, maksudnya fisik gitu ya, atau vokasi gitu. Enggak sih ya, karena sekarang juga udah ada AI, jadi kemampuan analisa berpikir level tinggi itu diajarkannya melalui pendidikan. Jadi menurut saya itu tergolong hard skills, analytical skills, complex problem solving skills. Karena kalau itu nggak mampu, kita terus akan memecahkan permasalahan yang salah gitu ya. Memang problem solving, tapi masalah sesungguhnya di sini dia selesaikan yang di sini gitu. Di sana masih ada lagi. Ya, solving the wrong problem gitu. Nah, nggak selesai yang di sini. Nah, itu tuh penting banget karena begitu orang punya masalah, kita kasih solusi, orang mau bayar. As simple as that. Jadi tidak harus orang, tapi juga misalnya negara punya masalah apa, dikasih solusi, kita memilih si orang tersebut. Kan gitu ya. Jadi problem solving skill menurut saya mungkin nomor 1 ya, hard skills yang harus dimiliki. Dan di situ ngikut lah nanti literasi, kemampuan analisa dan lain-lain. Kalau soft skills ya tentunya kita udah tahu banyak banget ya, kolaborasi lah, kemudian komunikasi. Tapi kalau boleh pilih satu yang urgent, menurut saya sih komunikasi ya. Komunikasi. Karena anak sekarang, saya nggak mau bilang Gen Z ya, tapi saya bilangnya generasi pandemi. Jadi generasi masa pandemi ini mengubah banget, karena saya berasa banget sebagai pembicara seminar sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu kelihatan beda sekali. Karena buat yang orang dewasa mungkin nggak terlalu berpengaruh masa pandemi berapa 2-3 tahun ya. Tapi untuk anak-anak yang remaja yang lagi proses mencari jati diri, usia 12 sampai 18 tahun itu usia mencari jati diri, siapa saya. Tapi untuk bisa tahu siapa saya, dia harus ada society. Siapa saya di tengah society di sekitar saya, dan itu hilang kan. Mereka nggak ke sekolah kan. Betul. Nah, jadi sekarang yang dikeluhkan banyak perusahaan kan kemampuan komunikasi. Jadi nggak usah yang ribet-ribet ya. Komunikasi itu nggak cuma berkata-kata. Ekspresi wajah, start dari sana aja. Kayaknya udah bisa membuat perubahan banyak. Jadi dalam konsultasi nih ya, kalau anak datang,
kadang saya hanya sapa sederhana aja, kayaknya itu komunikasi yang mungkin di zaman sebelum pandemi itu hal yang biasa. Oh, selamat pagi, oh ya selamat pagi. Paling nggak kalaupun dia shy atau malu, ya paling nggak senyum. Itu kan bahasa yang universal. Ya, jadi kalaupun ternyata misalnya anaknya terbiasa bahasa Inggris, saya sapa bahasa Indonesia kayak misalnya, tapi tetap dengan senyum, itu sudah komunikasinya baik. Nah, banyak sekali saya temui sesudah pandemi ini, kalau saya sapa dan saya nanya nama panggilan, misalnya nama panjang, dan untuk break the ice dong ya, nggak tahu-tahu saya langsung ini ya profil kamu begini, enggak, tapi kan langsung nama panggilannya siapa nih, gitu kan, biasa supaya ada ini ya intro gitu. Ya, jadi kadang ada yang langsung jutek aja, kan udah ada di situ. Ya namanya ada kan, ditanya nama panggilan gitu kan. Bahkan ada yang sudah ekspresinya udah pokoknya udah kayak nggak mau ngeliatin. Itu hal yang simple loh. Paling nggak kan ditanya, saya nggak berbuat salah gitu ya sama elu gitu, dan nanyanya baik-baik. Jadi hal yang sederhana kan sebetulnya. Nah itu yang mulai menurun banget, yang saya rasakan anak-anak generasi pandemi, karena mereka terbiasa dengan layar. Mereka tidak bisa membedakan ini orang di layar atau ini orang di beneran nih gitu ya. Jadi batasan maya sama offline itu mereka sudah kabur. Jadi simple, karena mereka terbiasa juga nonton di TikTok, swipe gitu ya. Jadi orang ngomong saya nggak mau, toh saya singkirin aja gitu. Tapi kalau offline kan enggak. Meskipun sebelum datang konseling ke saya, misalnya dia ada masalah dengan orang tua sehingga mungkin wajahnya udah nggak senang hati, tapi kalau di zaman sebelum pandemi, paling nggak kalau ketemu orang asing dan disapa dengan baik-baik, kita paling nggak masih bisa tetap, ya kan, masalah saya dengan orang tua bukan sama orang. Gitu ya. Ya, jadi itu yang sebetulnya jadi keluhan banyak perusahaan juga sekarang kan. Betul. Di wawancara udah jutek gitu. Disuruh memperkenalkan diri kan, yang barusan rame ya. Di TikTok disuruh memperkenalkan diri kan udah ya baca aja gitu. Kan bukan itu. Sebetulnya yang pengen digali. Betul. Kita pengen juga mengenal orangnya macam-macam ya. Ya kalau dianalogikan ya, mungkin soft skill komunikasi itu bagaikan listrik. Untuk bisa menyalakan TV ini bisa nyala kalau ada listriknya atau energinya. Nah, betul. Itu ya. Sekarang kalau ada nggak pengalaman misalnya di luar sekolah, seperti di kampus atau sekolah kan ada ekstrakurikuler. Ini tuh benar-benar mempengaruhi nggak untuk penentuan karir ataupun memberikan dampak gitu? Oh banget. Jadi memang jangan kupu-kupu kan, kuliah pulang. Diharapkan kan memang di luar kampus, di luar pembelajaran kelas lah ya. Sebetulnya itu kita harus manfaatkan baik-baik. Misalnya untuk magang, meskipun magangnya dianggap kayak nggak sesuai bidang, tapi selalu ada skill yang kita dapetin. Mental, ngerasain dimarahin bos, dimarahin pelanggan, dimaki-maki gitu kan. Nah itu latihan mental, selalu pasti bagus. Kemudian network, karena kita nggak pernah tahu loh, teman-teman kita bahkan kalau bisa bukan hanya di kampus ya. Jadi reputasi kita itu dibangun selama jenjang studi. Misalnya dari kecil sampai sekarang kita itu terkenal reputasi orang yang bisa dipercaya misalnya. Kebayang nggak kalau di network di kampus kita dikenal, pokoknya kasih tugas Ina pasti beres. Nah, berarti kalau dia dapat apa tugas, merekomendasikan, mereferensikan itu nggak khawatir. Gitu ya. Misalnya kalau reputasi itu kita bisa bangun kepercayaan. Belum lagi investor gitu kan. Oh, orang ini berintegritas kok, dia nggak pernah lari kalau habis minjem duit misalnya gitu. Nah, sehingga kalau ada investor, karena investor paling cepat dapat sebetulnya dari network di sekitar kita. Orang-orang yang sudah kenal, percaya ini orang bisa kerja, begitu dia punya ide startup misalnya, orang-orang terdekat yang kemungkinannya lebih gede kan untuk mau invest. Jadi menjaga reputasi selama kuliah. Dan mencuri start. Karena sekarang tantangannya kan masih makin berat. Ya, jadi banyak lulusan perguruan tinggi, data terakhir dari survei Kompas, mungkin lulusan tahun 2021 setelah 1 tahun disurvei, itu hanya 47% yang mendapatkan pekerjaan. Jadi setelah 1 tahun kan banyak yang belum dapat kerja. Jadi memang tantangan anak-anak sekarang lebih berat. Jadi harus mencuri start.
Mereka kan banyak mengeluhkan, wah untuk cari kerja mereka udah minta pengalaman kerja ya. Gimana, saya kan fresh graduate loh. Ya makanya dimajukan sambil kuliah, jangan cuman kuliah pulang. Makanya harus ada magang, harus praktek lah gitu. Terus ini Bu, Ibu kan percaya setiap anak itu pasti akan bisa sukses ya. Gimana kita bisa menemuin jalur itu yang benar-benar itu sesuai jalur kita? Ya secara teori memang benar seharusnya setiap anak tuh bisa sukses. Tapi kalau kita ngelihat faktanya, kenyataannya tidak semua orang sukses. Tapi perlu didefinisikan ulang juga sih ya, arti sukses bagi tiap orang beda-beda. Jadi kita juga nggak bisa menghakimi orang itu sukses atau tidak. Karena parameternya ya. Iya, dan itu values tadi yang termasuk saya tes di psikotes saya, values itu masih dibagi 3. Jadi work outcome itu setelah kita kerja susah payah, hasil kerja yang menurut kita paling utama itu apa? Nah itu values. Ada orang yang mengutamakan high income, yang penting duitnya gede, artinya saya sukses gitu. Ada orang yang lebih mengutamakan posisi. Kalau saya jadi direktur BUMN itu artinya sukses. Gitu ya. Jadi bukan duitnya, mungkin duitnya kalah sama orang yang punya punya toko di pasar modern gitu ya. Tapi nggak ada jabatan direktur apa gitu, tapi ada yang mengutamakan jabatannya gitu. Ada juga yang lebih mengutamakan dampak. Kalau saya udah berasa berguna buat orang lain, aduh saya sukses banget gitu. Nah itu work outcome setelah kita kerja keras, dan itu beda-beda bagi tiap orang. Dan tidak ada yang salah. Jadi banyak orang yang merasa kalau orang lain values-nya berbeda udah merasa value saya paling bagus. Enggak ya, semua values tuh nggak ada yang salah. Masalahnya cara mendapatkan cara mendapatkan jabatannya, cara mendapatkan duit gedenya itu dengan cara apa. Nah itu yang bisa salah. Gitu ya. Nah kemudian ada juga values work environment, lingkungan kerja seperti apa yang kita harapkan. Misalnya ada yang menganggap flexible hour itu nomor 1. Jadi kalau saya dapat kerjaan yang work life balance-nya bagus, waduh itu saya sukses gitu ya. Ya jadi ada beda-beda. Yang ketiga life values. Kita hidup cuman sekali, dalam hidup paling penting buat kita ini apa? Nah mungkin waktu kerja dia pengen hasil kerjanya high income, tapi dalam hidup cari uang bukan yang terpenting dalam hidup bagi saya. Nah itu kan bisa aja. Ya jadi kalau pertanyaannya simple tapi harus di breakdown dulu ya. Secara teorinya itu banyak ya. Tapi memang pada dasarnya gitu ya. Setiap anak bisa sukses, tapi tergantung arti sukses, kemudian tergantung pendidikan dan permasalahan dan fixed mindset, growth mindset. Jadi realitanya banyak yang memang tidak sukses akhirnya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak salah jurusan. Yang terpenting kita memahami profil diri kita sendiri. Memahami profil kita salah satunya cara paling utama adalah teman-teman observasi, terutama untuk orang tua bisa mengobservasi anaknya, ataupun nanti setelah itu untuk benar-benar mempertimbangkan, harus mempertimbangkan menggunakan pihak ketiga agar memvalidasi biar tidak salah gitu. Dan kalau pastikan juga yang memvalidasinya harus literasinya juga harus baik ya. Karena jangan sampai ketika memberikan validasi tapi yang memberikan validasinya literasinya belum cukup. Dan yang terpenting adalah yang memberikan validasi harus berintegritas. Jangan sampai dapat titipan pesan gitu ya. Seperti Ibu Ina gitu. Oke, Bu Ina sekarang ini banyak sekali memberikan edukasi seperti itu di mana aja, Bu? Kalau dari awalnya kan buku, tapi dengan berjalannya waktu nggak sempet tulis buku karena antrian konsultasi udah 6 bulan. Waduh, luar biasa. Jadi waktunya habis gitu ya. Nah kemudian sebetulnya saya awalnya nggak suka ngonten, nah cuman ya gara-gara tim saya ini maksa saya ngonten supaya dia ada kerjaan. Inilah bukti nyata bahwa pekerjaan itu nggak perlu melulu sesuai dengan ada demand, tapi sebenarnya kita bisa ciptakan sendiri, Mas ya. Menciptakan pekerjaan sendiri. Luar biasa. Terus? Ya, jadi proaktif datang ke saya disuruh ngonten supaya dia ada kerjaan gitu ya. Disuruh ngonten, kemudian kita mulai kembali ke awalnya dulu. Awalnya dulu kan kita nulis buku, bikin infoletter, mewawancara banyak orang, tapi bentuknya buku. Tapi dengan platform yang baru, kita nginterview orang bisa bentuknya podcast. Sama sebetulnya dengan yang kita lakukan di awal, tapi mungkin bentuknya bukan sekedar buku, tapi lewat video-video podcast sekarang. Hanya medianya aja yang kita
beradaptasi teknologi ya. Untuk konsultasi itu via apa Bu, nanti melalui apa platformnya? Offline dan online. Jadi bisa lewat Zoom. Jadi kan memang kita juga ada klien-klien dari berapa sekarang? 13 negara ya mungkin ya. Wah, luar biasa. Iya, orang Indonesia tersebar di mana-mana. Ada yang SMP, SMA di Singapura, ternyata ada juga yang di Turki, ada yang di China, SMA-nya gitu. Tapi setelah mereka, ada yang di Perth, ya kan? Ada yang di Amerika, Kanada, ada. Tapi orang Indonesia tetap ada yang di New York juga. Nah, tapi akhirnya juga ada yang ke teman-temannya. Jadi memang ada yang orang asing beneran akhirnya ngikut gitu. Itu lewat Zoom. Tapi memang sebisa mungkin lebih efektif kalau offline memang. Ya? Karena tadi bahasa tubuh dan dinamika keluarganya saya jadi lebih bisa ngelihat untuk bisa tahu akar masalahnya di mana sih ini gitu. Nama Instagramnya boleh dicantumkan apa Bu namanya? @jurusanku. @jurusanku ya teman-teman, di sana nanti bisa konsultasi untuk bagaimana sih jurusan yang teman-teman pengen ambil sehingga teman-teman bisa memetakan peta karir ya. Terakhir nih Bu, untuk Ibu silakan berikan pesan untuk Sobat Otka, kira-kira apa sih yang ingin Ibu sampaikan untuk pemuda Indonesia? Ya, sebetulnya masing-masing dari kita itu pasti ada profil bawaan dan tidak ada yang jelek gitu ya, nggak ada yang negatif. Semua pasti kita ciptaan Tuhan ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi yang paling penting tuh acceptance. Menerima diri dulu. Kalau memang saya apel and be happy. Nggak usah iri pengen jadi strawberry atau durian atau mangga gitu ya. Pasti kita punya kelebihan. Tapi kita ajak kolaborasi tuh strawberry, mangga, dan yang lain-lain gitu. Yang kedua, be adventurous lah. Jadi jangan fix mindset. Kalau dikasih tahu jangan ngeyel, cobain aja dulu. Jangan buru-buru bilang bukan passion gue, aku nggak minat. Belum juga nyoba, belum juga baca gitu ya. Jadi setelah kita nyoba dan baca, baru boleh bilang saya nggak tertarik. Tapi kalau belum, sebentar, saya mau cek dulu. Nah itu bagus tuh. Ya. Kemudian kalau kita sudah mencoba, kita harus berjuang untuk menguasai bidang itu. Jangan sekedar ngejar ijazah, sertifikat, begitulah. Be an expert, jago bener di bidangnya zaman sekarang ya. Dan semua bidang itu tetap bisa dibisniskan anyway. Jadi kalau sampai nggak ada lapangan pekerjaan, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan tadi, bisa juga berdiri sendiri dengan skill itu. Nah itu yang harus kita pertanyakan waktu kita memilih bidang studi ya. Misalnya kalau ngambil jurusan A, setelah lulus kalau sampai saya nggak dapat kerjaan dengan skill ini, saya bisa ngapain ya? Ya misalnya kayak perikanan, setelah lulus nggak ada kerjaan, saya bisa bikin budidaya apartemen kepiting misalnya dari garasi rumah loh, kan tetap bisa survive, bisa hidup gitu ya, tetap punya skill kan. Nah coba pikirkan ke sana dan tidak ada kata terlambat untuk mengenal diri. Wah luar biasa banget Bu Ina, thank you banget sudah join di Cerita Outcast, sudah bercerita banyak. Baik, bagi Sobat Outcast semuanya, ini nilai yang bisa saya ambil adalah dari Bu Ina. Teman-teman sebenarnya kalau salah jurusan sebenarnya tidak salah jurusan. Teman-teman perlu observasi diri sendiri melalui diri sendiri ataupun orang tua ataupun guru. Dan yang terakhir, teman-teman silakan observasi melalui konsultan yang benar-benar memahami literasi terkait dengan studi dan karir teman-teman ya. Mulailah dari sekarang memulai peta karirnya biar tidak salah pilihan dan perbanyak literasi. Saya Kang Man, sampai jumpa di Cerita Outcast selanjutnya. Bye-bye.